Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Fani adzallahu wa yakum. Alhamdulillah kita bisa ketemu malam ini. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Dan atas kehadiran antum, perhatian antum luar biasa nih. Ana baru nyampe aja udah dikalengin surban, subhanallah. Kayak orang-orang sono. Saya enggak lihat ya, kita baju coklat, sorbannya biru. Subhanallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas perhatian antum. Terus juga dapat minuman bukan kunyit asam ini, subhanallah. Kunyit asam, subhanallah. Karena memang lagi ada agak batuk di rumah sedikit. Alhamdulillah dapat kunyit asam. Jadi agak enteng tenggorokan. Ya ini kondisi kita, suasana negeri kita memang lagi dirundung musibah ya. Dan ini bagian dari ikhtiar kita. Jadi yang pertama yang harus kita pahami dari musibah ini, kita harus tahu bahwa kita tingkatkan bahwa yang terjadi ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir. Ini di saat kita beriman sama takdir. Nabi berkata bahwa takdir kita itu sudah dicatat sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ini kejadian sekarang. Ini udah dicatat sejak 50.000 tahun Allah bikin langit dan bumi. Kayaknya ini ada feedback deh suaranya. Kencengan Pak, bisa pelan ini ya? Man, antum tahu gak man? Bisa kecilin gak man? Feedback nih. Agak sedikit kecil aja. Nanti jelek itu rekaman. Tes, ya sedang. Jadi enggak, tuh kalau dekat-dekat gini jadi berani, tadi enggak berani. Bismillah. Kemudian setelah kita yakini bahwa ini adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla, yang berikutnya apa? Tawakal. Ya, kata Allah Azza wa Jalla apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya kita fahami bahwa Islam tidak mengajarkan menyerah, tapi Islam mengajarkan kita untuk survive, untuk melawan, bukan diam. Jadi menerima takdir itu bukannya diam. Seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia ingin masuk kota Syam, ke negeri Syam, dikabarkan di Syam lagi merebak wabah taun. Di dalamnya ada orang kesayangannya dia, sahabat yang mulia, salah seorang yang dijanjikan masuk surga. Salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Siapa dia? Kalian tahu? Abu Ubadah bin Al-Jarrah, panglima yang menaklukkan Baitul Maqdis. Ada di sana Baitul Maqdis. Umar sedih mendengar ada wabah taun melanda di Syam, sedangkan sahabatnya ada di sana. Dia nangis, dia sedih. Dia enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika dia mau masuk ke negeri Syam, dikabarkan itu, dia bilang, "Saya putuskan kita kembali dari negeri Syam. Kita enggak jadi masuk negeri Syam." Waktu itu orang-orang pada protes sama Umar. "Kenapa kau lakukan ini? Kau lari dari takdir." Kata Umar apa? Iya, kita lari dari takdir menuju takdir yang lain. Jadi Islam tidak mengajarkan kita menyerah. Kita harus melawan. Ada usaha, maksudnya, ada usaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa wabah ini sudah mendunia. Dan ahli mengatakan bahwa ini sudah menjadi COVID-19 ini jadi masalah dunia ya.
endemik yang besar. Dan para ahli mengatakan begini dan begitu, maka kita bersyukur pada Allah. Pemerintah antum, gubernur antum cepat tanggap, ya kan? 2 pekan ke depan sekolah diliburkan, terus tempat-tempat keramaian dilarang. Nah, ini juga bagian ketaatan kita kepada amir sama pemimpin. Jadi mungkin ini kita hari ini akhir aja. Nanti 2 pekan ke depan kita liburkan dulu aja, ya, mengikuti himbauan dari pemerintah, ya. Karena ini bagian dari pencegahan. Kita yakini apa yang langkah yang diambil oleh mereka ini tentu dengan pertimbangan yang matang, bukan langkah yang asal jadi, atau bukan langkah hanya sekedar tanpa perhitungan dan pertimbangan. Ya, makanya kita harus mentaati ini. Jadi ini bagian dari langkah kita untuk menghindar dari bencana ini, dari wabah ini, ya, menghindar dari wabah ini. Kemudian yang berikutnya yang harus kita pahami adalah, yang harus kita tingkatkan adalah menjaga agama Allah. Ya. Ingat Nabi pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka." Wahai gulam, wahai nak, ihfazillah, jagalah Allah. Jagalah Allah. Apa akibatnya kalau kita menjaga Allah? Yahfazka. Allah akan menjagamu. Maksud menjaga Allah itu apa? Bukan Allah enggak butuh penjagaan kita. Allah enggak butuh penjagaan. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Menjaga itu maksudnya apa? Menjaga maharimuh, larangan-larangannya. Menjaga agamanya, menjaga perintah-perintahnya. Pelihara itu. Pegang itu, niscaya Allah akan menjaga kita dan memelihara kita. Ya. 2 kali Nabi mengatakan ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wah, subhanallah, ini janji yang nikmat, ya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Wah. Kalau Allah berada di hadapanmu, apalagi yang kita butuhkan? Ya, nggak ada yang kita butuhkan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian hal ini pernah terjadi dulu. Ibnu Katsir pernah menyebutkan di dalam Bidayah wan Nihayah bahwa dulu pernah menyebar virus yang demikian, bukan virus, bala ketika itu yang demikian besar. Adanya angin puting beliung, ya. Kemudian diiringi dengan tersebarnya merebaknya penyakit demam tinggi. Lalu ketika itu Amir, khalifah ketika itu, apa yang disarankan oleh khalifah? Kata khalifah, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu apalagi yang berikutnya? Setelah amar ma'ruf nahi munkar, jauhi musik. Ini doang resepnya. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Betapa sekarang kita ini amar ma'ruf nahi munkar enggak kita abaikan itu. Kita lebih tenang hidup sendiri-sendiri. Kita merasa kalau hidup itu udah nyaman ketika kita sudah nyaman, enggak peduli orang mau gimana-gimana. Maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang sederhana aja yang kelihatan di hadapan kita. Ketika ada orang merokok, tegurlah. Kan gangguan orang, ya kan? Kita orang batuk, suruh tutup mulutnya. Nanti kalau antum enggak, dia batuk, antum diamin, antum anggap antum sehat. Kalau dia sakit, penyakitnya kemana-mana kan? Itu kan amar ma'ruf nahi munkar kan? Dia menyebarkan penyakit, tegur. Ini bukan berarti kita benci, tapi kita sayang gitu. Ya. Kita sayang sama seluruh kaum muslimin. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Nah, ikhwani alhamdulillah wa yakum. Bahasan kita sampai furuknya farq yang berapa? Yang keempat kan? Halaman 79. Kemarin halaman 79. Baik. Sampai percataannya dari Ibnu Abbas rahimahullah taala. Ya. Lihatlah kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kita lanjutkan kemarin bahwa beliau ditanya, hal yakfin nadki wal i'tiqad bi hadzal rukn?
min arkanil Islam, apakah cukup rukun-rukun Islam itu hanya sekedar diucapkan? Am la budda min asya'i ukhra hatta yaktamilul islamul mar'i wa yaktamilul imana? Apakah dia harus tetap mengucapkan lalu dia amalkan, dia buktikan dengan amal-amal yang lain? Ya, sehingga menjadi sempurna iman seseorang. Fahajaba, maka Syekh bin Baz berkata di halaman 78 ya. Hadzal ruknu yadkhulu bihil kafir fil Islam. Rukun ini yang menjadikan seorang kafir masuk ke dalam Islam. Ini lihat nih, Syekh bin Baz memberikan urutan-urutan seseorang dikatakan muslim. Kalau orang ini kafir, sebelumnya belum Islam maksudnya. Sebelum Islam, dia kafir nih. Kalau dia kafir, maka dia harus lewati pintu yang pertama dulu. Pintu pertamanya apa? Apa pintu pertamanya? Hah? Virus boleh menyebar, tapi kalau ditanya harus jawab. Masa ditanya dia? Nah. Ya. Apa pintu pertama menjadi muslim? Syahadat. Urutannya gitu. Sesuai dengan hadis Mu'adz bin Jabal kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aduhum ayyashhadu an la ilaha illallah. Ketika dia mengutus Mu'adz, ya. Fa innaka ta'ti min ahlil kitab. Kau mendatangi ahlul kitab, hai Mu'adz. Kau mau ketemu ahlul kitab nih. Ya. Apa? Yang pertama, aduhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dakwahmu itu ajak mereka bersyahadat. Syahadat apa? La ilaha illallah. Syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah. Itu dulu dakwahnya. Jadi jangan yang lain dulu. Kalau sekarang kan kajian beda kan? Kita kajian, ngaji apa? Ngaji tauhid. Wah, ketinggian. Jangan tauhid dulu lah, yang lain-lain dulu. Subhanallah. Ini menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah kan? Nabi mengutus Mu'adz, disuruh apa pertama? Tauhid. Tauhid dulu baru ngomongin yang lain. Ini ngomong yang lain dulu. Wah, kayaknya kalau tauhid kurang saat jadi pecah belah nanti. Sebaiknya yang kira-kira semua orang terima dulu lah. Apa? Yang riba. Ya enggak? Muamalah kontemporer. Bagaimana berumah tangga yang baik. Ya kan? Bagaimana menjadi muslim sejati. Bagaimana mengamalkan sunnah, mengamalkan bid'ah, meninggalkan bid'ah. Padahal bukan itu yang berikutnya. Yang pertama adalah antasyhadu an la ilaha illallah. Aduhum ila antasyhadu la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kedua, lihat Syekh bin Baz menerangkan ini, saya baca berulang-ulang kali, subhanallah, beliau betul-betul ulama luar biasa. Maksudnya antum bisa pahami kaidahnya kayak gini. Pertama dakwahnya kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian fa idza fa'alu dzalik. Kalau dia sudah mengamalkan syahadat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lamhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Apa yang berikutnya? Kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka salat berapa? 5 kali sehari. Tuh. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mulai salat, fa'lamhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatun tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka udah salat, ambil harta si kaya, berikan kepada si miskin sebagai zakat. Ya. Falam ya'murhum bis salah. Lihatlah kata Syekh bin Baz, lihat Nabi tidak memerintahkan Mu'adz untuk kamu mau datang ke ahlul kitab, suruh mereka sholat. Bukan itu dulu. Apa yang pertama? Syahadat dulu. Kalau mereka sudah mengamalkan syahadat, ya, kalau mereka sudah tahu, sudah paham ini syahadat, ya, maka baru perintahkan sholat. Perintahkan sholat berikut, ya. Falam ya'muruhum bis-shalah illa ba'da tauhid wal iman bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak menyuruh orang salat sebelum orang bertauhid dulu. Tauhid dulu,
beriman kepada Allah dengan cara yang benar, meninggalkan peribadatan pada selain Allah, lalu meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu yang pertama. Ya, fa idza aqarra al-kafir bidzalik wa aslama. Kalau orang kafir nih, orang tadinya kafir tadinya, kemudian dia masuk, dia ngomong itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aslama, maka dia sudah masuk Islam. Shara lahu hukmul muslimin, maka dia dihukumi muslim. Tuh, cukup syahadat sudah dianggap muslim. Tapi apa? Sebelum jadi orang Islam. Itu harus digarisbawahi. Sebelum jadi orang Islam, antum bersyahadat itu cukup, antum menjadi orang muslim. Ini kaidahnya antum paham ini ucapan Syekh bin Baz. Antum ulang-ulang bacaan ini, subhanallah ya kan. Terus dia apa lagi? Dia apa? Dilanjutkan lagi oleh Syekh bin Baz. Thumma yutalib bis salah wa baqiyati umuruddin. Kalau dia udah syahadat, ajak mereka kepada perintah-perintah agama yang lain. Ya. Ajak perintah yang lain apa? Salat. Kasih tahu sih salat. Lihat, fa izam tana'a min dzalika sara lahu ahkamun ukhra. Ya. Kalau mereka menolak, hukumnya enggak muslim lagi nih. Hukumnya enggak muslim lagi kalau dia menolak. Lain lagi ceritanya. Ya. Faman imtana'a 'anis salati yustatabu fa in taba wa illa qutila kafirun wa illam yajhad wujubuha fi ashhi qaulil ulama. Nah, kalau dia enggak mau salat, udah syahadat, enggak mau salat, yustatabu, diminta taubat. Diminta taubat. Kalau dia taubat fa in taba, kalau dia taubat maka lepaskan. Wa illa, kalau dia tidak mau taubat, qatala, kutila, dibunuh. Ya. Kutila kafiran, karena dia sudah dihukumi kafir. Ya. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, orang Islam meninggalkan sholat, bukan suruh syahadat ulang. Paham gak antum? Bukan disuruh syahadat ulang. Orang yang meninggalkan sholat dipegang, ditangkap, dinasihati, disuruh sholat. Itu cara taubatnya. Disuruh sholat lah, bukan disuruh syahadat. Gak perlu syahadat. Kenapa udah muslim? Dia udah syahadat kan? Ini juga pertanyaan banyak karya orang bilang, Ustaz, kalau ada orang muslim terus dia murtad, apakah dia harus syahadat ulang? Nanti dulu, lihat dulu permasalahannya. Kapan dia murtadnya? Murtadnya di mana gitu? Dia dihukumi murtad atau riddah dari agamanya karena amalan apa? Ucapankah? I'tiqadkah? Atau apa namanya? Amalan anggota badan. Mana nih masalahnya? Jadi enggak semua orang yang dihukumi murtad itu langsung suruh baca syahadat. Yang baca syahadat itu orang yang belum Islam. Kalau sudah Islam enggak perlu syahadat. Yang meninggalkan salat hukumnya di gimana? Ya suruh salat. Orang yang meninggalkan puasa suruh puasa. Orang yang enggak bayar zakat ya baik. Kemungkinan dua nih. Orang yang berzakat, kalau pemerintahnya pemerintah Islam, maka dia harus dipaksa. Kalau dia menolak dan melawan, maka diperangi. Sebagaimana halnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, memerangi para pembangkang zakat. Ya. Tapi kalau dia menolak, tapi nggak ngelawan, maka pemerintah tetap harus ngambil hartanya. Dan yang tadi menolak tangkap, dihukum sesuai dengan hukum yang membuat orang lain jera kalau begitu. Ya kan? Itu dihukum Islam itu. Jadi pembangkang zakat itu seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya, orang yang membangkang salat, membangkang zakat, membangkang haji, tangkap, minta tobat. Begitu juga dengan orang yang menghalalkan yang Allah haramkan, seperti orang menghalalkan zina. Orang menghalalkan zina bukan disuruh syahadat, tangkap, suruh tobat. Salatnya enggak dilihat dulu.
Syahadatnya nggak dilihat dulu, antum suruh tobat dulu. Kenapa antum murtad? Karena menghalalkan istihlal misalnya, menghalalkan yang Allah haramkan. Tangkap dulu, dimintai bertobat. Siapa yang nangkap? Pemerintah, bukan urusan kita. Ini ceritanya cerita masih hukum, cerita hukuman ya, bukan cerita konsekuensi dari murtadnya seseorang. Jadi dimintai tobat. Kalau dia tobat, lepaskan. Kalau dia nggak tobat, hukum. Kalau sholat, orang disuruh tobat, suruh sholat, nggak mau, pemerintah wajib menggal kepalanya. Itu mazhab Syafi'i. Di sini mazhabnya apa? Di sini yang berlaku mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Tapi pemerintahnya bukan mazhab Syafi'i, sayang. Pemerintahnya mazhab Syafi'i juga, pemerintahnya baru bisa dipenggal yang nggak sholat. Tapi pemerintahnya bukan mazhab Syafi'i. Nggak tahu mazhab apa. Karena semua mazhab, semua orang yang meninggalkan sholat itu ditangkap dan dibunuh. Ya. Nggak ada yang nggak dibunuh. Nggak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat itu nggak dibunuh, nggak ada. Semua mazhab. Ya, semua mazhab. Jadi orang kenapa? Karena orang yang sudah meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Dan ini kata Syekh bin Baz, fi asah qaulil ulama, pendapat ulama yang paling sahih. Karena semua sahabat itu ambil ijma bahwa tidak ada amalan yang pelakunya dihukumi kafir jika ditinggalkan kecuali sholat. Faman taraka shalah kafar. Ini di kitab Ushulus Sunnah yang dulu pernah kita bahas tentang hukum meninggalkan sholat. Nah ini ikhwan yang adalah wa yakum. Jadi tahapan-tahapan taubatnya juga harus lihat amalannya ya. Jadi jangan sampai bertanya, ini kalau sudah murtad, kalau dihukumi musyrik, gimana syahadat ulang? Apa perlu syahadat ulang? Bukan syahadat ulang. Kalau orang melakukan kesyirikan, cara taubatnya dia berhenti dari kesyirikannya. Sebelum dia berhenti dari kesyirikannya, maka dia tetap hukumnya sama dia. Maksudnya apa? Tetap seorang musyrik. Apapun yang dia lakukan, tetap dia musyrik sampai dia meninggalkan dan taubat dari amalan kesyirikan yang dilakukan. Ya, sampai dia meninggalkan itu. Kalau dia nggak meninggalkan itu, tetap dia dihukumi sebagai seorang musyrik. Ya, pemerintah yang menangkap itu, hukuman pemerintah tangkap, kalau nggak mau dibunuh itu hukuman pemerintah membunuh. Tapi konsekuensi hukum ta'yin bagi kaum muslimin apa? Banyak ya, banyak. Seseorang yang dihukumi musyrik, maka tidak boleh dia menjadi imam. Ya, ini para ulama ngomong kayak gini berarti apa? Orang-orang musyrik itu bisa jadi imam. Imam Syafi'i mengatakan, aku sholat di belakang Rafidah, di belakang ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu sama. Antum ngebayangin nggak orang Yahudi dan Nasara sholat apa? Hah? Paham nggak antum? Ya kan? Kalau Imam Syafi'i mengatakan, antum sholat di belakang Yahudi dan Nasara itu sama seperti apa? Sholat antum di belakang Syiah Rafidhah itu sama seperti antum sholat di belakang Yahudi dan Nasara. Antum bayangin Yahudi dan Nasara emang sholat dia? Gak sholat, ya kan? Tapi kalau antum sholat imam orang Nasara, antum jadikan imam, antum sholat di belakangnya, sholat antum gak sah. Ya, sama seperti hanya antum menjadikan orang Syiah menjadi imam, nggak sah salat antum. Kenapa? Syiah bukan Muslim, ya kan? Wah ini kajiannya kok terlalu keras ya, tapek yang lembek. Bukan kita ngomong apa adanya gitu ya, nggak ada yang keras-kerasan, biasa-biasa aja. Yang Muslim harus begitu kan, konsekuensi dari keimanan kita itu kan. Konsekuensi gimana gitu. Sekarang Murji'ah pengen menghapus itu semua. Pengen dihapus semua ini. Dan itu perlahan dan mereka sistematis itu. Mulai dari Murji'ah sampai ke bawah-bawah Mu'tazilah seperti orang-orang liberal. Ya. Sampai Murji'ah yang berbau-bau Ahlus Sunnah yang bernama Salafi. Sama seperti itu. Mencoba menghapus syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Ini udah menjadi ijma. Ini ijma'nya para ulama. Tapi memang itulah apa? Orang-orang Murji'ah ya, memelintir permasalahan itu. Pandai bersilat lidah. Licin seperti belut. Mulutnya manis sebagai madu. Subhanallah. Kenyataannya pahit dan beracun.
Mereka menampakkan wajah-wajah ramah, tapi pada hakikatnya mereka penuh dengan kebencian dan kedengkian. Ya. Kita akan mengalami masa-masa sulit. Antum semua juga akan mengalami masa-masa sulit. Gak ada orang yang berpegang di atas al-haq di akhir zaman itu akan merasa aman. Gak ada, siapapun itu gak akan merasa aman. Antum mau kenceng, ia lebih kenceng lagi. Antum mau pelan-pelan, tetap aja diinjak, tetap diinjak, tetap dimusuhi. Karena hakikat kebenaran seperti itu. Dia ghuraba, dia menjadi orang-orang yang aneh. Kan tadi Anda bilang bahwa yang dimaksud ghuraba itu bukannya jenggot, bukannya jidat hitam, bukannya apa? Cadar. Itu mah syariat belakangan. Ya kan? Syariat setelah ada di Madinah kan baru ada syariat jilbab, syariat jenggot, syariat cingkrang. Ya, itu hanya penampilan dia ada di Madinah. Yang Nabi katakan jal Islamu gharib. Islam itu ketika datang dianggap aneh. Apa ajaran agama apa yang pertama muncul di Islam? Tauhid. Jadi bukannya cingkrang yang aneh, bukan karena antum gak kunut dianggap aneh. Orang gak kunut gak dianggap aneh, itu madzhab Hanbali, ya kan? Gak aneh. Yang aneh ketika antum bertauhid, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti perilaku para ulama salafun as-salih, baru antum dianggap aneh. Antum anti mainstream terus deh pokoknya. Dibilang masih muslim, selalu begitu. Dibilang apa namanya, ini kajian kok gampang-gampang mengkafir-kafirkan. Tidak, kita tidak mengkafirkan. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dulu, kata Syekh Faudan ya, kata Syekh Faudan hafizahullahu taala. Beliau katakan dulu Syekh Muhammad juga begitu, dikatakan takfiri. Ya kan? Tanya takfirinya di mana? Apa yang menyebabkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dibilang takfiri? Kalau takfiri itu kan berarti mengkafirkan seorang muslim. Tanya, di buku mana Syekh Muhammad mengkafirkan orang Islam? Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada mengkafirkan orang Islam. Enggak ada yang mengkafirkan orang Islam. Tapi kalau apa namanya? Kalau dikatakan itu Syekh Muhammad mengkafir-kafirkan para penyembah kubur, kita kan lucu jadinya kan. Emang orang Islam nyembah kubur apa? Ya kan? Emang orang Islam nyembah kubur? Orang Islam itu mengkafir-kafirkan orang-orang yang ziarah kubur. Mana Syekh Muhammad mengkafirkan orang yang ziarah kubur? Mana buktinya? Hatu burhanakum. Tunjukkan buktimu. Mana kapan Syekh Muhammad itu mengkafirkan orang yang ziarah kubur? Enggak ada. Ziarah kubur sunnah. Saya bilang Nabi SAW manusia terbaik ziarah kubur. Bahkan sepekan sebelum beliau wafat, beliau ziarah ke Baqi. Ya kan? Ini amalan terakhir yang nampak oleh manusia. Nabi SAW ziarah ke Baqi, mendoakan para ahli Baqi, didoakan kebaikan semua. Itu di akhir, di ujung hayatnya Nabi SAW, sepekan sebelum beliau wafat. Setelah pulang dari Baqi kan sakit dia kan, sakit, terus melemah. Tapi lihat Nabi SAW, dia sakit dari Baqi, pulang ke rumah. Sampai di rumah istrinya Aisyah malah teriak sakit juga ya kan. Ya, Nabi SAW melihat kisahnya, dia tetap lembut sama istrinya. Ketika dia pulang istrinya sakit, dia lagi sakit udah mulai terasa sakit pulang dari Baqi. Aisyah sampai rumah dia bilang, waduh celaka, kepala saya sakit ini, kata Aisyah. Nabi bilang saya lagi enak badan. Nabi bilang, Aisyah malah teriak, sayang kepala saya sakit, kata Aisyah. Kata Nabi SAW, tenang aja, kalau kamu sakit, kamu meninggal nanti saya mandikan. Kata Aisyah, iya, enak kau mandikan, setelah itu kau cari gantinya kan. Ya, Nabi SAW, walaupun di ujung akhir hayatnya beliau masih tetap bercanda dengan istrinya. Ya, seperti itulah Nabi SAW. Dan tidak ada satupun kata Syekh Muhammad itu mengkafirkan orang yang ziarah kubur, enggak ada. Watu burhanakum, mana buktinya? Syekh Muhammad enggak pernah mengkafirkan para penyembah, para peziarah kubur. Yang dikafirkan kuburiyun, penyembah kubur.
yang minta sama kubur, yang sujud sama kubur, yang tawaf di atas kubur, yang i'tikaf di atas kubur. Itu yang dikafirkan. Ya. Bukan orang yang ziarah kubur, ini salah paham itu. Dianggap Wahabi itu anti ziarah. Enggak bisa. Kalau Wahabi anti ziarah, makam Nabi udah dirusak. Makam Baki dirusakin itu semua. Nyatanya makam Nabi diurus dengan rapi. Ya kan? Dijaga dengan rapi. Makam Baki itu rapi, nggak ada sampah, ya, nggak ada sampah. Sebelumnya dipegang oleh Turki Turki Utsmani, itu Baki nggak karu-karuan itu, banyak kubah-kubah, orang ziarah masuk ke sana. Makamnya Aisyah, makamnya Utsman dibuat kubah-kubah. Maka alhamdulillah Allah memberikan kekuatan pada Syekh Muhammad untuk menduduki kota itu. Setelah masuknya Wahabiyah, dihancurkan tuh kubah-kubah, bersih. Baki sekarang bersih. Kalau antum datang ke sana bersih tempatnya. Ya, sampai saking bersihnya antum nggak tahu mana makamnya Utsman, makam Aisyah, mana makam Nabi, sahabat-sahabat yang lain nggak ngerti. Saking bersihnya. Ya, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Ini amalannya para keyakinan atau i'tikadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi i'tikadnya Salafiyah. Jadi iman itu bukan cuma natq, bukan cuma ngomong. Mana buktinya? Bukti dari omonganmu itu mana? Ya, karena omong itu mudah. Orang ngomong gampang. Tapi yang sulit itu adalah praktek. Mana buktinya? Ya. Kalau antum cuma sekedar ngomong, tukang obat juga paling hebat ketika ngomong dia. Orang lagi naik motor aja sampai berhenti kan, nongkrong lihat dia main sulap. Padahal bukan sulap, diakalin gitu. Nah, subhanallah, yang bingung apa? Sampai saat ini masih banyak itu tukang-tukang kayak gitu tuh. La haula wala quwata illa billah. Kalimatnya kalimat syirik, kalimat kesyirikan. Dan ini dianggap hebat sama orang-orang. Apa enggak ada darurat tauhid kita itu? Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, kita lanjutkan lagi. Maka qala rahimahullahu taala, berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa hadhil kalimatu al-'azimatu la tanfa'u qailuha wa la takhrujuhu min dairati syirk illa idza arafa ma'naha wa amila bihi wa sidqun bih. Kalimat la ilaha illallah ini, kalimat syahadat ini, ya, la tanfa' qailuha, tidak bermanfaat bagi yang ngomong. Wala takhrajuha min dairi syirk, dan dia enggak akan keluar dari kesyirikan illa idza arafa ma'naha, sampai dia mengerti maknanya. Sampai dia mengerti maknanya. Wa amila bihi wa sidqa bihi, dan beramal dengannya dan membenarkan apa yang diucapkan. Jadi Ahlussunnah itu menganggap iman itu semua lahir batin. Bukan cuma batin aja, bukan cuma zahir saja. Tidak cukup antum cuma mengajak orang, ayo ucapkan la ilaha illallah, antum masuk surga. Enggak. Zahirnya mungkin saja dia muslim ketika dia ngomong la ilaha illallah, hatinya tidak dianggap muslim sampai dia mengerti makna la ilaha illallah. Enggak dia muslim. Kalau kita mah tetap menghukumi secara zahir. Siapa yang mengucap la ilaha illallah kita katakan dia muslim. Dia muslim. Tapi sama Allah Azza wa Jalla, seseorang tidak dianggap muslim kalau cuma ngomong doang tapi hatinya dia enggak ngerti tentang makna la ilaha illallah. Ngeri enggak itu? Ya kan? Yang ngeri bukan pengakuan dari manusia, Pak. Yang kita harap bukan pengakuan manusia. Yang kita harap itu pengakuan dari Allah, itu yang kita inginkan. Betul enggak? Buat apa antum semua orang ngakui antum muslim saleh, antum mukmin yang taat, tapi di sisi Allah antum enggak dianggap? Ya kan? Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Apa kata berikutnya? "Wa ma hum bimumin." Lihatlah banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, memproklamirkan dirinya beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Tapi Allah enggak apa-apa mereka. Wa mahum, mereka enggak dianggap mukmin. Apa enggak ngeri kita? Ya. Kajian ini bukan buat grup sebelah ya. Buat kita maksudnya.
Jangan antum anggap kajian ini buat orang sono, bukan. Ini kajian untuk kita. Mau nggak antum sudah berpenampilan muslim, sudah ngomong syahadat la ilaha illallah, antum ngomong ilmu, tapi Allah nggak anggap semua amalan antum? Mau nggak kita kayak gitu? Nggak mau kan? Maka amal dengan lisan harus satu. Amal sama lisan harus satu. Ya, ketika antum ngomong, penuhi janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah ikatan-ikatan. Penuhi janji-janji. Ya. Penuhi janji-janji. Antum udah janji, penuhi janji. Jangan janjinya pinter, tapi ngelesnya lebih pinter lagi. Ya, jangan seperti itu. Kalau antum sudah janji, penuhi janji. Aufu bil uqud. Muslim itu kayak begitu, zahir batin. Yang namanya mukmin itu lahir batin. Bukan cuma lahirnya doang. Kita nggak butuh penampilan antum yang rapi, pakai gamis, jenggotan, peci putih, jidat hitam, celana cingkrang, istri bercadar. Nggak butuh itu. Bukan cuma itu yang dibutuhkan. Hati antum mana? Kehadiran antum di sini gitu. Keimanan antum pada Allah Azza wa Jalla. Jangan cuma teriak innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara, tapi antum nggak peduli sama saudara antum. Jangan. Ya, karena antum tahu nggak ya? Aus dan Khazraj itu tadinya nggak sehati itu dia, tapi ketika tauhid itu datang mereka bersatu. Kal bunyanil wahid, seperti bangunan yang satu. Kal jasad, seperti badan. Ya, seperti tubuh, satu tubuh. Itu Aus dan Khazraj sebelumnya berantem dulu. Nggak ada akur-akurnya ini dua kelompok, berantem terus. Masalah sedikit berantem, angkat pedang, ribut terus. Tapi ketika Islam datang menyatukan kaum muslimin. Nah, kita mesti seperti itu. Sebelum tauhid atau sebelum ngaji tauhid, kita masing curiga dengan teman. Salah sedikit ngambek, salah sedikit marah, salah sedikit musuhan, salah sedikit nggak mau ketemu. Allahu Akbar, jangan kayak gitu. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah antum di ibadallahi ikhwana, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebelum ngejar tauhid kita cuma sekedar kenal, tapi ketika kita sudah pahami tauhid dengan benar, maka kita bagian dari mereka bagian dari kita. Antum bagian dari ana bagian dari antum. Itu kalau ngaji tauhid itu. Kenapa kita al-mu'min kal jasadul wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu seperti satu tubuh. Idza staka minhu udun tada'a sairul jasadi bi syahri wal humma. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian yang lain akan merasa terganggu. Bi syahri wal humma, dengan meriang, demam, enggak bisa tidur, wal humma, dan demam terus. Seperti itu yang namanya mukmin. Dia harus bersatu antara zahirnya dan batinnya. Jangan cuma namanya saja mukmin. Ya, namanya mukmin. Jangankan antum peduli, duduk sama teman yang satu kajian antum enggak kenal. Jangankan peduli sama teman antum. Subhanallah, ini apa-apaan itu. Semua bawaannya saling curiga. Ya. Pernah enggak antum masuk di tempat kajian kayak gitu? Ketika antum masuk, bukannya senyum, tapi curiga, dipelototan dari atas sampai bawah. Kajian mana nih? Jangan-jangan dari radio sebelah nih. Radio sebelah di bawah-bawah. Radio sebelah udah enggak hidup. Ya kan? Radio sebelah udah enggak hidup. Subhanallah, kenapa kita begitu? Kita ini bersama kunu ibadallahi ikhwana. Ini praktek. Ini antum cari di buku furuk nggak ada. Ini bisa-bisaan aja ngomong. Karena Ustaz ini ngomong nggak kemana-mana, ini nggak nyambung. Nggak, maksudnya ini bagian implementasi dari tauhid. Buah dari tauhid yaitu bersesuaian antara zahir dengan batin. Bagaimana batin antum, begitulah amal antum. Bagaimana batin antum, itulah amal antum. Bagaimana antum bagaimana antum bersikap, begitulah nanti akan disikapi. Ya. Antum nggak peduli, jangan marah kalau suatu saat antum nggak dipedulin sama orang. Kalau antum nggak respect, nggak memberikan hormat kepada atau memberikan penghormatan pada teman antum, suatu saat antum nggak dihormati, jangan marah. Ya, jangan marah karena antum begitu. Ya, maka ikhwani adzalillah wa iyyakum, ana pengen ketika kajian tauhid masuk, kita tuh saling bersaudara.
saling erat persaudaraan kita. Kita coba saling peduli dengan teman-teman kita. Karena anak yakin yang duduk di sini nggak semuanya beruntung. Maksudnya secara ekonomi bagus. Ada teman kita yang kurang seberuntung dengan kita. Tidakkah antum peduli dengan saudara antum? Gitu maksud ana. Ya. Sedih kan dengarnya satu cerita begini, satu cerita begitu. Allahu Akbar. Ini kita saudara loh. Tapi kok sampai ada saudara antum menderita, tapi antum nggak tahu, terus antum nggak peduli, masya Allah. Ada apa dengan kita gitu? Ada apa dengan kita? Ya, buanglah sekat-sekat itu. Kita bersaudara. Tauhid itu yang menyatukan kita. Ya, tunjukkan bagaimana kita berakhlak. Karena Muslim itu bagaimana akhlaknya? Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang sempurna imannya yang paling baik akhlaknya, bukan paling banyak sholat malamnya. Antum sholat malam tapi cuman buat nyela orang nggak ada artinya kan? Yang tadi pagi anak share itu, antum baca nggak? Apa jangan antum lewat pas aja gitu? Kalau ada anak share itu baca, coba baca, jangan dilewat-lewatin. Ini baca aja pengen cepat selesai cari kesimpulannya doang. Ana nggak ada kesimpulannya itu tadi baca tulisan. Ya kan maksudnya? Tulisan itu baca dari awalnya. Ketika tuh anak bangun tengah malam dengan bangganya dia bilang sama bapaknya, Pak, malam ini semua orang pada tidur semua tuh. Nggak kayak kita. Kita ini sholat malam, yang lain pada tidur. Subhanallah, bapaknya bilang, antum tidur, terus mulut antum jaga untuk tidak merendahkan saudara yang muslim, itu jauh lebih baik. Karena ketika kita jadi saleh, bukan berarti kita punya hak untuk merendahkan saudara kita. Kita berada di atas kebenaran, bukan hak kita untuk langsung menganggap saudara kita itu jelek. Jangan. Ya, jangan kayak gitu. Jangan seperti itu. Ya. Maka ini bagian juga dari ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah persaudaraan karena Allah ini. Niscaya Allah akan menjaga jiwa-jiwa kita. Ya. Menjaga diri kita masing-masing insyaallah taala. Ini udah bisa beneran. Subhanallah, udah Isa. Gimana ini? Kunyit asamnya belum selesai. Mau dibawa pulang tanggung tinggal sedikit. Iya, ini benar ya. Oh ya, sebelum terakhir. Kita libur habis ini kan ya. Kita libur 2 pekan nih sesuai dengan himbauan gubernur ya kan. Kita libur pekan. Ini bagian dari ikhtiar, ini bagian dari kita bagian dari ikhtiar kita, bagian usia. Ini bagian tawakal kita pada Allah Apa? Kita berserah diri pada Allah. Malam ini kita libur 2 pekan sebagaimana anjuran dari gubernur. Sebenarnya mulai hari ini, tapi anak kita mau libur kemarin udah nggak libur, nanti bisa sebulan kita nggak ketemu. Totonya masuk ketemu lagi Ramadan. Selesai kita nggak ketemu lagi gitu. Terus terang aja, kangen juga ngeliat muka-muka antum. Ya kan? Kalau nggak kelihatan antum malah ini juga gitu. Lemes juga. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Jadi ya dengan berat hati kita liburkan dulu kajian kita selama 2 pekan ya. Selama 2 pekan nih, ingatin 2 pekan. Tapi masih Sya'ban kan ya. Ketemu lagi berarti bulan Sya'ban kita. Ya, insyaallah Sya'ban berarti masih ada 4 pekan lagi untuk ketemu. Mudah-mudahan selesai. Jadi furuk selesai Ramadan, nanti Syawal gimana? Mulai dari usul salasih lagi. Karena diprotes sama ibu-ibu juga banyak yang baru masuk tuh rupanya. Ya, maksudnya belum ada kajian furuknya, kajian usul salasahnya, qawaidul arba, nawaqidul Islam, kasfus syubhat. Ini belum ini nih, kita mau balik lagi, mau lanjut kitabut tauhid? Ya terserah antum deh, nanti dipikirkan lagi ya. Nanti di polling aja. Karena anak pikir ibu-ibunya tuh istri antum semua. Makanya anak kasih soal qawaidul arba. Rupanya ibu-ibu bilang, kita nggak pernah belajar ini. Aduh, semoga Allah merahmati ibu-ibu. Ya, tapi biar kata nggak, ini juga bagus-bagus kok ini hasil jawabannya. Ya, maksudnya hasil kuisnya bagus. Minimal nggak ada yang 4 lah gitu. Kalau ada yang 4 siapa? Istrinya Pak Heru. Waduh nih, nggak bener. Kalau sampai 40 istrinya Pak Heru, Pak Herunya bisa disetrap. Ya, tapi sampai sini dulu. Pokoknya kita libur. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Ya, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan
Bagi kaum muslimin yang wafat, semoga Allah berikan menganugerahkan mereka mati syahadah, mati syahid, mengampuni dosa-dosa mereka, menerima amal ibadah mereka. Seluruh kaum muslimin di dunia, semoga Allah jaga mereka. Sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.